Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pertumbuhan ayam kampung, terutama ini ayam kampung KUB. Nah, yang saya sampaikan ini adalah pemahaman saya pribadi berdasarkan pengalaman dan juga belajar dari teman-teman yang lain juga. Jadi saya bukan ahli karena saya bukan peternak besar, cuma hobi saja. Jadi nanti silahkan kalau ada kekeliruan, kesalahan atau masukan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ini saya punya dua kelompok ayam KUB yang usianya itu sama, tetapi pertumbuhannya itu bisa berbeda, sangat mencolok sekali. Karena dua kelompok ayam ini saya beli dari tempat yang sama. Dulu belinya 20 ekor, kemudian saya bagi dua. Yang satu saya rawat sendiri, yang satu dirawat oleh saudara saya. Nah, setelah berusia sekitar 8 minggu, saya lihat pertumbuhannya itu sangat berbeda jauh. Maka saya perlu menganalisa seperti hal apa saja yang membedakan kok bisa dua kelompok ayam ini dengan sumber yang sama tetapi hasilnya berbeda atau pertumbuhannya berbeda. Nah, ini yang pertama, kelompok pertama ini ayam seperti ini. Jadi ukurannya itu masih sangat kecil sekali dan tidak merata. Meskipun ini kalau kita lihat ya sangat sehat dan aktif, tetapi ini pertumbuhannya tidak maksimal dan cenderung masih seperti ayam di usia di bawah 1 bulan. Hanya ada satu yang cenderung agak gede. Nah, sedangkan ayam yang kedua ini yang saya rawat, ini relatif rata dari sisi pertumbuhan dan ukuran badan. Dan jauh lebih besar. Bahkan yang di tempat saya ini yang ukurannya paling kecil itu lebih besar dari yang kelompok pertama tadi yang ukurannya paling besar. Jadi ini dua sumber yang sama tetapi pertumbuhannya berbeda. Jadi dari faktor genetik ini tidak masalah ya. Jadi semuanya genetik yang sama, hanya pertumbuhannya kenapa bisa berbeda. Nah, setelah saya telusur dan saya ngobrol tentang perawatannya, kalau yang di tempat saya ini perawatannya memang dalam 4 minggu pertama atau 30 hari lah, sebulan ini makanannya saya kasih full BR, jadi konsentrat pabrik full. Nah, karena di beberapa literatur itu menyatakan bahwa kalau ayam usia di bawah 1 bulan itu memang butuh protein yang cukup. Jadi ini tidak boleh main-main ya di usia 30 hari ini. Ini bisa dikatakan usia 30 hari itu adalah golden age atau usia emas. Jadi itu menentukan sekali pertumbuhan ayam setelah 1 bulannya. Maka di usia sebulan ini saya pakai pakan pabrikan full BR dengan protein di 21% sampai 23%. Nah, kelompok yang pertama tadi ini di usia 1 bulan, di bawah 1 bulan itu memang dikasih BR, tetapi sudah mulai dicampur-campur dengan jagung giling, ada beras, ada nasi. Nah, itu bisa jadi ini akan yang menjadikan perbedaan antara dua kelompok ayam ini, pertumbuhannya berbeda. Ini dari sisi makanan, saya lihat ini yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, saya lihat juga bahwa dalam 1 bulan pertama itu ayam kan pertumbuhan bulu-bulunya itu belum sempurna, belum komplit. Jadi dia masih butuh penghangat. Kalau kita lihat ya, untuk ayam-ayam yang dipelihara secara alami dirami oleh induknya itu biasanya di usia 1 bulan ke bawah itu mereka tidurnya
masih dirami ya, masih didekemi kalau bahasa Jawa itu oleh induknya, sehingga suhunya terjaga dari suhu lingkungan yang cukup dingin. Nah, di tempat saudara saya itu yang dalam 1 bulan pertama itu tidak pernah dipakai, tidak pernah dikasih lampu di kandangnya. Jadi selama sebulan ya sudah seperti itu di dalam kandang tanpa lampu. Sedangkan di tempat saya ini 1 bulan full ini saya kasih lampu, dan penempatannya saya taruh di kandang brooding. Nah, kandang broodingnya itu bukan kandang yang memang kandang ya. Jadi saya pakai kardus seperti ini untuk menempatkan ayam-ayam di usia 3 minggu sampai 3 minggu. Baru nanti kita pindah ke kandang yang bukan brooding. Nah, ini 2 hal yang mungkin sangat signifikan sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan ayam. Nah, di usia 8 minggu ini, ayam-ayam di tempat saya bobotnya sudah mencapai ada yang 9 on dan ada yang masih 6 on. Jadi sudah 6 on sampai 9 on di usia 8 minggu. Untuk makanannya yang saya pakai adalah BR1 untuk di bulan pertama. Dan setelah itu saya pakai pakan fermentasi yang kemarin sudah pernah saya upload cara membuatnya. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk tidak segan-segan memberikan komentar jika ada kekeliruan dan ada yang perlu diluruskan.